Iman itu berdampak dengan hilangnya nyawa seseorang, Ustadz. Mohon izin, Ustadz. Ya Allah, saya masih emosi. Iya. Ya, itu emosi. Iya. Apa mau termosi aja? Jangan. Izin Siap. Ustaz Blangkong Loreng dan Ustaz apa? Belangkon. Iya itu maksudnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya terus terang tadi di ending segmen 1 agak gimana ya perasaan saya. Karena saya mengingat orang-orang yang dengan mudahnya, dengan gampangnya membunuh nyawa seseorang. Makanya kalau nonton film yang ada pembunuhan saya tidak berani nonton. Ini enggak, ini kalau ada, kok bisa ada orang yang dengan mudahnya membunuh nyawa orang, menghilangkan nyawa orang. Hati-hati, karena ketika engkau membunuh orang, sama saja engkau membunuh semua manusia. Karena ketahuilah, mereka akan punya anak, keturunan. Kemarin saya nonton tayangan ada ibu yang membunuh anaknya. Saya tuh, ya Allah, sampai dia rela. Di mana perasaannya dia gorok anak-anaknya. Ya, saya sebut kata-kata ini. Karena tiga-tiga saya lihat, oh ya Allah, ini ketahuilah ini anak pasti punya masa depan. Kenapa kita yang memutuskan zalim adalah tidak menaruh belas kasihan, tidak ada keadilan, kejam, menindas, menganiaya dan berbuat sewenang-wenang. Itu zalim. Itu zalim. Sehingga zalim itu bisa jadi dia zalim pada dirinya sendiri dan zalim kepada Allah. Makanya disebut ada dua zalim. Zalim pada dirinya kepada Allah. Itu yang pertama. Kenapa disebutkan ini? Orang yang tidak salat itu zalim. Orang yang tidak puasa Ramadan zalim. Orang yang tidak mengeluarkan zakat zalim. Zalim pada dirinya. Karena nanti kelak dari kemudian dia akan tersiksa. Diminta pertanggungjawaban. Ada juga zalim kepada hamba. Terhadap hamba yang lain. Inilah dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kalau tadi Belangkong Loreng mengatakan, ya Allah, UBL ya. Siap. Ustaz UBL, maaf saya singkat saja. Ustaz UBL mengatakan syirik itu dosa yang luar biasa. Tapi ketahuilah, orang yang dalam artian zalim ini bisa membahayakan. Karena dosa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni. Tapi kalau zalim, dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Maksudnya apa? Walaupun engkau menangis darah, bertobat salat tobat. Pergi ke Mekah untuk tobat, tidak akan diterima tobatmu sebelum engkau minta maaf atas kezalimanmu terhadap orang lain. Ini ya bahaya, apalagi menghilangkan nyawa orang. Ini kan tidak bisa dikembalikan nyawa ini. Kalau misalkan dia mencuri, bisa dikembalikan. Tapi kalau membunuh, nyawa di mana beli nyawa? Udah sabar Ustaz, udah tenang. Ada anaknya, ada istrinya. Kalau kau bunuh suaminya di mana, anaknya bagaimana itu? Nanti kita bahas lagi Ustaz. Ya udah sabar dulu. Sekarang kita mau bacain lagi Instagram lagi yang masuk nih. Ya Allah masih emosi aja ya, heran. Ya, Assalamualaikum Ustaz nih dari hamba Allah ya. Bagaimana caranya membuka pintu maaf bagi orang yang telah menyebarkan fitnah kepada saya? Karena fitnahnya saya hilang karena fitnahnya kepada saya hilang pekerjaan saya sampai bahkan orang tua saya mengusir saya. Saya difitnah katanya melakukan hubungan gelap dengan istri dari bos saya. Padahal sama sekali tidak Ustadz. Saya bingung menjelaskan ke keluarga saya dan bos saya yang sudah mengusir dan memecat saya. Karena saya jujur tidak pernah sama sekali melakukan ada satu orang yang fitnah saya. Karena iri dengan kerjaan saya Ustadz. Mohon pencerahannya. Sikap apa yang harus saya ambil atau yang harus saya perbuat. Ustadz saya mohon izin nih. Ini dijebak kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada fitnah zina itu harus membutuhkan saksi. Nggak bisa diterima kalau nggak ada saksinya. Ini buat orang-orang yang mempercayai fitnah tersebut. Kalian tidak boleh percaya kalau tidak ada saksi. Ini terjadi di dalam Islam. Kemudian tidak ada buktinya juga. Maka kita yang mendengarkan berita ini nggak boleh langsung percaya. Maka yang zalim adalah yang bukan hanya yang menyebarkan berita. Tapi yang percaya terhadap berita tersebut. Untuk mbaknya sekali lagi harus dilakukan klarifikasi. Tabayyun kembali inja'akum fasik binabain fatabayyanu, kata Al-Quran. Kalau ada berita datang itu kita harusnya klarifikasi dulu. Nggak boleh kita langsung gampang percaya. Apalagi langsung share berita. Karena ada orang yang akan terzalimi. Kemudian mbaknya yang terjadi fitnah, maka minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala untuk dituduh selingkuh juga dia. Kalau dituduh seperti itu maka minta tolong kepada Allah untuk memberikan dibukakan pintu hatinya orang-orang yang telah mendengarkan fitnah tadi, kemudian berusaha terus
dengan maksimal untuk bagaimana caranya klarifikasi ini. Iya, Karena nggak ada buktinya juga kan. iya, makanya harus ngomong juga, masa Harus dituduh selingkuh sama ngomong. istri bosnya nggak ngomong Iya, gitu ya, kan main betul. pecat-pecat aja. Siap. Jadi harus ada tabayun juga. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya Allah, ini benar-benar pembicaraan masalah hari ini nih luar biasa ya. Ustadz Maulana, saya masih mau lanjut lagi Ustadz Maulana. Udah jangan emosi dulu, sabar. Agak sih, pasti mah pakai nyawa sih. Ya Allah, Maka sabar dong. cai sih Sabar. apa sih pertanyaannya. Benar nggak nih saya pertanyaannya, fitnah selanjutnya yang telah tersebar luas terjadi di antara kita adalah sulitnya menahan godaan HTW, harta, tahta, wanita. Dengan banyaknya Masya Allah, nauzubillah, itu banyak orang yang sampai korupsi. Korupsi untuk kebahagiaannya, perselingkuhan. Korupsi dalam Islam disebut dalam satu kitab Iya. adalah mengambil daging lewat Ih, kulit. Ini benar nggak karena ada kesempatannya? Karena gini, hati-hati. Korupsi itu bahaya, ada ujiannya. Godaan harta, godaan wanita itu membahayakan. Mau tahu Mau, bagaimana bahayanya? mau. Cina pikuk sampaikan. Sesaat lagi saya akan sampaikan tentang bahayanya fitnah wanita dan fitnah harta. Ya Allah, sabar. Oke, tenang. Oke, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau laki-laki